Halo sahabat Indonesia, kali ini saya datang pada edisi spesial, yaitu numpang di acara crosscheck dari metrotv.com. Nah, saya pada kesempatan ini akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber terkait dengan keberadaan pasar muamalah dan ditangkapnya inisiator dari pasar muamalah, yaitu Zaim Saidi. Nanti saya akan berbincang-bincang, ya, saya sebagai narasumber bersama Pak Bukhori, juga bersama dengan pengamat ekonomi Yanuar Rizky, akan kita bahas tentang pasar muamalah dan implikasinya terhadap perekonomian nasional. Saksikan acara crosscheck kali ini. Terima kasih. Halo, selamat pagi, ketemu lagi di crosscheck medcom.id, masih bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kita akan berbicara tentang bahwa Barreskrim Polri menangkap Zaim Saidi, pendiri Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat. Pasar ini dilaporkan melanggar aturan karena diduga bernuansa khilafah. Transaksi di pasar ini menggunakan dinar dirham yang dinilai menyalahi aturan keuangan di tanah air. Benarkah demikian? Langsung saja kami bahas di crosscheck bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Bukhori Yusuf, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Oke, langsung saja ke Pak Rudi S. Kamri. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Pak Mas Indra. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa ya, Pak Rudi ya. Siap. Sekaligus pegiat sosial. Lalu ada Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Mas Yanuar, selamat pagi. Pagi Mas Indra, pagi Pak Rudi, Pak Bukhori juga. Selamat pagi, Mas Yanuar. Saya mungkin ke Pak Rudi dulu yang memviralkan video tentang pasar muamalah Depok yang transaksinya menggunakan dinar dirham. Pak Rudi sendiri sebenarnya baru tahu lalu memvideokan atau sudah lama kemudian memviralkan ini, Pak Rudi? Jadi begini, terima kasih Mas Indra, Mas Yanuar, dan Pak Bukhori yang mungkin lagi keluar. Awalnya memang saya melihat ada tayangan yang sudah lama sebetulnya, tahun 2018 video gitu. Saya cukup kaget ya, karena selama ini saya juga kurang aware gitu terhadap keberadaan pasar ini. Kemudian saya pelajari, kemudian di Google ternyata sudah banyak. Mungkin saya selama ini kurang mengikuti perkembangannya. Dan setelah itu saya mencoba untuk membuat satu postingan tentang pasar muamalah, itu mengingatkan lah gitu, seperti itu. Jadi memang awalnya memang ada postingan lama, itu yang akan menjadi dasar saya untuk membuat postingan baru yang sekarang menjadi viral ini. Gitu, Mas Indra. Ya, yang dilihat Pak Rudi di sana bagaimana sih Pak? Mungkin banyak yang juga belum mengerti ya. Banyak yang belum mengetahui saat itu kayak apa sih aktivitas yang disebut kemudian bernuansa khilafah. Bernuansa khilafah bagaimana sih Pak Rudi? Begini. Oke, terima kasih Mas Indra. Saya melihatnya begini, ya. Mungkin kalau masalah nilai tukar uang dengan menggunakan dirham, dinar, dan fulus, mungkin kaitannya dengan masalah ekonomi, mungkin Mas Yanuar lebih berkompeten. Ya. Saya melihat, saya gabungkan dengan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh saudara Zaim Saidi selama ini yang berkaitan dengan keberadaan pasar muamalah, karena beliau adalah inisiator, ya. Inisiator dari pasar muamalah itu. Kalau saya melihat begini, saya melihat ada intens atau tujuan motivasi bukan sekedar ekonomi, tapi ada tujuan tertentu yang agak bertentangan. Ya, yang apa pertama saya melihat Pak Zaim Saidi ini tidak setuju dengan sistem finansial yang ada. Yang kedua, dia tidak setuju dengan pajak, tidak setuju dengan sistem perbankan dan sebagainya. Dan kemudian selalu mempromosikan dinar, dirham, dan fulus sebagai alat tukar mengganti mata rupiah yang sah. Nah, selain menurut saya melanggar beberapa undang-undang dan peraturan yang ada, termasuk Undang-Undang BI, saya melihat ini ada intens sesuatu yang tidak sesuai dengan Pancasila menurut saya. Jadi pertama sangat eksklusif gitu ya. Yang kedua pasti itu melanggar peraturan tentang transaksi yang menggunakan mata uang yang bukan rupiah. Padahal ini tidak diperkecualikan dalam peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 gitu ya, saya lihat. Dan ini yang saya melihat ada intens dari Pak Zaim Saidi untuk menginfiltrasi ideologi tertentu dalam kegiatan pasar. Menurut Anda melihatnya sampai ada niatan menginfiltrasi ideologi tertentu gitu ya?
Jadi saya lebih besar dari sekedar transaksi keuangan saja ya Pak ya, Rudi ya? makanya tadi masalah transaksi keuangan tadi saya serahkan Mas Januar ya. Tapi Iya. saya menggabungkan dari narasi-narasi atau postingan-postingan tulisan atau pendapat Zaim Saidi. Zaim Saidi. Saya gabungkan bagaimana dulu dia menginisiasi munculnya pasar muamalah. Sekarang ada 25 titik di Indonesia gitu ya. 25 titik sekarang ini ya? 25 titik menurut data yang saya punya ya. Iya. Itu sudah di Depok sudah mulai tahun 2014 dan sebagainya. Sebetulnya yang saya kritisi waktu itu bukan sekedar pasar muamalahnya, tapi adalah pembiaran dari negara atau pemerintah dalam hal ini, gitu loh. Harus ada penjelasan dan kenapa ini dibiarkan berlarut-larut, gitu ya, sehingga menurut saya sih tidak pas dalam tatanan masyarakat yang nasionalis, yang berbineka tunggal yang beragam ini, yang harusnya semua kegiatan transaksi ekonomi itu bersifat inklusif kalau menurut saya. Begitu Mas Indra. Oke, Pak Rudi, Anda menyatakan tadi bahwa yang berkaitan Zaim Saidi ini secara narasi dan Anda kumpulkan itu disebut memang tidak menyetujui pola atau berusaha untuk menginfiltrasi ideologi tertentu. Kalau saya kutip dari beberapa media juga, Anda menyatakan bahwa mengapa dibiarkan, kemana negara dan bagaimana pasar sistem khilafah itu beroperasi. Ini saya baca nih Pak dari salah satu media. Dan Pak Rudi tadi menyebut indikasinya apa Pak dia ingin menginfiltrasi, mungkin bisa diulang tadi saya agak kurang jelas. Indikasinya apa saja, mungkin satu apa dua apa begitu Pak Rudi? Begini, dalam kegiatan pasar memang tidak terlihat pasti ya, tapi saya menggabungkan dengan motivasi awal pada saat beliau menginisiasi terbentuknya pasar muamalah ini. Saya lihat dari beberapa narasi yang dibuat oleh Pak Zaim Saidi, kemudian ada intens tertentu kenapa dia tidak setuju dengan mata uang ini, dia harus mengatakan bahwa semua kegiatan transaksi termasuk transaksi ekonomi harus berdasarkan sistem khilafah zaman dulu, zaman Rasulullah dan sebagainya gitu ya. Ini menurut saya sudah ada intensnya ke arah sana gitu. Saya tidak melihat hanya kegiatan pasar kaget yang hanya 2 minggu sekali ya, tapi melihat intens atau tujuannya itu yang ingin saya ada pernyataan dari Zaim yang ditemui oleh Pak Rudi bahwa dia menolak rupiah. Ya, kalau kita Mas Indra melihat di beberapa berita yang lama, 2010 sampai sekarang, kita kumpulkan clipping dari pernyataan Mas Zaim Saidi, beliau memang punya pendapat yang begitu, yang berbeda, gitu ya, sehingga beliau mempunyai inisiasi membuat pasar seperti ini. Itu ada motif ekonomi pasti, gitu. Tapi mungkin ini bukan ranah saya untuk menjawab. Tapi yang jelas saya melihat ada inisiasi sesuatu yang tidak sekedar ekonomi, menurut saya itu. Saya klarifikasi juga ya sebelum saya narasumber lain. Pak Rudi sempat menyebut bahwa ideologi khilafah melalui pasar muamalah ini karena pemimpin baik di Bogor, kemudian di Depok, berkali-kali Depok ini dikuasai PKS, Ikhwanul Muslimin. Ini yang menjadi ancaman bagi budaya Nusantara karena budaya Turki dibawa ke Depok dan menyebar kemana-mana. Penjelasannya seperti apa kaitannya dengan kekuasaan di pemerintahan di wilayah Depok, Pak Rudi? Oke, Mas Indra, saya koreksi juga bahwa apa yang Mas Indra sampaikan tadi tidak berkaitan dengan pasar muamalah. Itu ada suatu pendapat berbeda dari saya terkait dengan rencana dari Pemkot Depok untuk menarik investasi membuat kampung Turki. Itu berbeda, sangat berbeda. Ini bukan, kalau kita konteksnya kan pasar muamalah. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Nah, saya sekarang mintakan pendapat ke Pak Bukhari Yusuf. Pak Bukhari sudah bergabung ya, Pak Bukhari? Iya, siap. Sudah kembali bergabung, sempat keluar tadi ya, sempat sinyal mungkin kurang bagus. Oke, Pak Bukhari, saya ingin menanyakan kepada Anda bahwa kalau tidak salah ada pendapat dari Pak Bukhari bahwa apa yang dilakukan oleh Zaim Saidi itu tidak melanggar secara aturan keuangan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Sebelum kita masuk ke soal tudingan atau anggapan bahwa ini adalah nuansa khilafah. Iya, terima kasih Mas Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rudi yang saya hormati dan Mas Januar. Ini kedua-duanya adalah orang yang sudah punya pengalaman luar biasa dalam dunia usaha dan dalam praktisi. Saya tentunya ingin menyoroti dari kapasitas saya sebagai anggota
Dewan, Ya. kita perlu membedakan antara Zaim Zaim Saidi. Saidi dengan seluruh perangkat cara berpikirnya ya, dan dengan fakta pasar muamalat yang kemudian beberapa hari yang lalu Bareskrim lalu kemudian menangkapnya atas tuduhan bahwa dia telah membuat sebuah mata uang tersendiri sebagai upaya penggantian rupiah. Saya kira ini perlu dibedakan. Dua sisi menurut saya ya. Sisi yang pertama terkait dengan Zaim Saidi dengan segala perangkat pemikiran. Ini saya kira ruangnya memang ruang akademis menurut saya. Perdebatannya harus tidak dilihat dari sisi hukum. Tapi ya silakan saja dilakukan perdebatan di kampus dengan para ahli dan seterusnya. Dan hakimnya di situ. Jadi jangan dibawa kepada ranah hukum. Sebab kalau ranah hukum ini bagaimana hukum akan menghakimi pemikiran seseorang. Sah-sah saja dia punya pemikiran. Walaupun saya tidak sama ya. Saya juga tidak begitu kenal betul dan saya hanya tahu nama saja. Saya tidak kenal betul pemikirannya. Saya belum pernah membaca buku-bukunya. Tapi memang beberapa hari ini sejak ada peristiwa itu, saya diskusi dengan beberapa teman, baik yang di BI maupun yang di Depok maupun yang di komisi-komisi terkait. Saya berdiskusi dalam konteks ini. Nah memang dari sisi pemikiran dia, Zaim Saidi selaku pribadi harus dibedakan. Jadi tidak bisa kemudian. Nah yang kedua, memang kalau pasar muamalah saya melihatnya ini kegiatan bisnis ya, kegiatan pasar. Yang kalau saya mendengar dari klarifikasi video yang dari Zaim Saidi langsung itu, di situ tidak ada misalnya dinar dan dirham itu sebagai mata uang, tetapi ya merupakan salah satu komoditas gitu kan. Artinya kalau dia salah satu komoditas, maksimalnya dia hanya menjadi complementary currency atau currency complementer. Artinya uang komplementer. Nah kalau uang komplementer itu kan dia posisi seperti koin ya. Ketika kita mau masuk ke tempat-tempat main itu kan kita tidak boleh. Iya, betul. Ya kita langsung beli pakai koin uang. lalu Tidak langsung pakai uang. Pakai koin tapi ya. kemudian pakai itu. Jadi nah kalau itu saya kira memang tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar terkait dengan undang-undang masalah keuangan dan juga peraturan Bank Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau itu kemudian bentuk seperti itu adalah dianggap sebagai penggantian rupiah, saya kira itu juga perlu didalami. Toh kemudian emas dan peraknya itu juga dicetak melalui Antam semuanya. Nah, bagaimana kalau kemudian diangkat di beberapa media sosial ada stempel-stempel itu kan yang namanya koin, dia bukan sebuah satu alat tukar uang ya. Ya silakan saja. Wong dia itu ditukar dengan padi, ditukar dengan singkong, ditukar dengan makanan-makanan yang lain. Artinya bahwa kalau itu sebuah prakteknya, saya kira tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar, tidak ada sesuatu yang kemudian ditumpang tindih. Nah, ketika kemudian kepolisian itu mendasarkan atas tuduhan-tuduhan itu, menurut saya menjadi agak sumir gitu ya. Apalagi lemah misalnya, maksudnya. Iya, lemah. Nah, apalagi misalnya nilai transaksinya nggak seberapa. Apalagi nah dan kemudian di apa namanya? Barang bukti yang ada di kepolisian juga nilainya nggak seberapa ini. Nah, kalau kemudian ada berita tentang khilafah dan itu urusan lain lah. Mestinya menurut Anda itu harus dipisahkan ya Pak Bukhari ya? Harus dipisahkan. Kalau misalnya sengaja membuat apa namanya kan tadi analoginya mencontohkan dengan tempat main ya, sebuah tempat main, playground gitu, kalau mau main kan pakai beli koin dulu untuk bisa mainkan mesin mainannya. Nah, ini kan sama aja kan menukar koin. Cuman kalau dilihat backgroundnya artinya intensinya dalam hukum itu kan ada mens rea. Niat berarti kan di situ. Niatnya dari narasi itu terlihat bahwa kalau menurut Pak Rudi, pemikiran-pemikiran menolak rupiah dan lain sebagainya, menolak pajak dan lain sebagainya yang berlaku di tanah air, bukankah itu bisa dikaitkan atau tidak menurut Anda? Anda kan pernah di Komisi 3, Komisi Hukum. Oh iya, jadi gini, mens rea itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, ya. Tapi alat bukti itu ya barang itu atau saksi. Ini kan. Jadi kalau kemudian yang dijadikan alat bukti ya tadi itu koin itu atau kemudian padi yang ada di situ sih alat bukti. Nah, kalau kemudian kita melihat secara lebih umum ya misalnya. Kalau ini menjadi salah satu pasar untuk penyebaran terhadap koin-koin emas kepada masyarakat kecil. Sehingga
masyarakat kita ini memiliki simpanan emas yang banyak. Saya kira itu positif itu ya. Karena itu akan membuat ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan ekonomi mikro utamanya akan menjadi jauh lebih kuat gitu. Nah, jadi di sini yang memang barangkali yang diganggu, yang terganggu itu adalah dalam konteks ya berarti di situ siapa sebenarnya ketika memang nanti ketika emas ini akhirnya bisa beredar dengan mudah dan dimiliki oleh masyarakat dan seterusnya itu. Ketimbang dia memiliki mata uang yang lain, sebab kemudian kalau memiliki emas itu pasti nilainya dia tetap, nilainya jauh lebih kuat ketimbang kemudian uang lebih universal juga kali ya begitu ya. Lebih universal dan seterusnya itu. Mas Dan Hendra, ini kan satu-satunya logam mulia yang saya kira memang paling paling stabil lah untuk kemudian di seluruh konteks kehidupan kita. Nah, baik. Itu yang terkait dengan masalah. Sehingga jangan kemudian ini kegiatan bisnis ini akhirnya dikriminalisasi, ini akan bisa berakibat banyak ini. Jadi khawatir malah justru sekarang ini kita perlu membutuhkan kegiatan-kegiatan bisnis yang lain, sekecil-kecilnya banyak sekali. Karena semua kegiatan kita yang besar itu sudah mulai bertumbangan. Nah, tinggal kemudian yang UMKM kecil yang hidup yang kecil-kecil ini. Jangan ketika itu dikriminalisasi akhir berakibat kepada kegiatan bisnis yang lain. Saya kira ini kan yang khusus muamalah. Tapi Mas Januar, pandangan Anda seperti apa transaksi yang dilakukan? Apakah memang benar itu bisa dianalogikan sama dengan tempat game ya? Kita tahu beberapa tempat game di Indonesia ini kan harus menukar koin dari rupiah, menukar koin dulu baru bisa menjalankan. Apakah bisa dianalogikan persis seperti itu atau bagaimana Mas Januar? Ya, pertama mungkin gini ya. Pertama saya mencoba membatasi ya kalau soal ideologi dan politik saya bukan tidak masuk ke situ. Ya, oke. Dibilang tadi kan kalau soal ekonomi saya jadi saya membatasi dari sistem moneternya aja. Gitu. Betul, ya. Silakan Mas Januar. Saya sendiri sih sama juga mungkin ya dengan bapak-bapak di sini. Saya kenal sih sama Pak Zaim, tapi saya juga tidak kenal dekat. Jadi artinya kenal dalam artian ya dia add friend saya di medsos, dia sering bicara kepada saya tentang memurnikan sistem syariah gitu ya. Jadi pendapat saya terhadap pemikiran dia menganggap syariah itu adalah black and white gitu. Jadi artinya sudah sejak lama dia mengutarakan hal seperti ini gitu. Jadi pernah misalnya ketika ya kira-kira di tahun 2005 atau 2006 saya mengatakan sebetulnya kan bisa diciptakan juga dual system gitu ya. Jadi dual system itu antara dua sistem pembayaran gitu ya. Jadi sistem pembayaran yang national gateway, satu lagi sistem pembayaran yang syariah. Nah, dia juga menentang soal sistem seperti ini tetap pada akhirnya akan tercampur aduk gitu di atasnya. Itu satu ya. Itu jadi artinya pemikiran beliau tentang sistem moneter itu sistem moneter yang menurut saya masih dalam kerangka berpikir ketika dunia ini masih dilanda barter gitu lah, Mas Indra. Jadi artinya bahwa perekonomian itu jadi simple gitu ya, sangat mudah. Jadi artinya begini, secara pemikiran saya ya respect aja, kan punya pemikiran, punya. Tapi kalau saya nggak setuju, ya saya banyak juga nggak setujunya gitu ya. Jadi artinya ya sistem moneternya kan sudah berubah gitu. Ya, kan? Jadi betul. Seperti itu. Kemudian sistem moneter yang berubah ini kan kembali lagi konsensus internasional ya. Konsensus internasional ini kan bagaimana semua negara saling mengakui. Kedua, Pak Zaim Saidi juga yang saya tahu, dia itu menolak bukan hanya rupiah, tapi uang kertas gitu ya. Jadi artinya fiat money lah gitu. Jadi dia menolak misalnya ketika bank sentral punya cadangan emas tertentu, kemudian bank sentral itu bisa mengeluarkan uang nominal tertentu dalam bentuk kertas yang pada dasarnya adalah hutang. Jadi dia kembali kepada sistem bahwa dalam syariah kan tidak boleh hutang. Kalau hutang kan akan menimbulkan riba, termasuk jadi akhirnya si uang kertas itu menjadi komoditas seperti yang sekarang terjadi rupiah terhadap US dollar. Kalau di teori moneter kan kembali ada teori inflasi, Mas. Jadi artinya kan bahwa sistem moneter, sistem nilai tukar, kemudian uang beredar, pada akhirnya kan inflasi. Nah, menurut beliau, kenapa inflasi itu terjadi? Ya justru karena fiat money itu. Jadi artinya karena uang kertas itu sistem rezim uang kertas. Jadi bukan hanya rupiah. Jadi yang dia ingin kembali ke zaman dinar dirham kan gini. Saya juga pernah bilang misalnya ke Pak Zaim dalam salah satu diskusi, toh dinar misalnya
Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab kan dia mata uangnya dinar gitu ya. Gitu. Nah, bilang tetap saja bahwa itu dilakukan sekuritisasi namanya. Jadi sejumlah dinar tertentu disekuritisasi ke dalam satu kertas. Nah, menurut dia itu menimbulkan adanya yang namanya kemungkinan terjadinya riba. Gitu ya, itu pemikiran dia. Nah, kemudian yang dia katakan adalah coba kita lihat misalnya harga motor bebek tahun 70 itu sama dengan emas segini. Harga motor bebek sekarang ini sama dengan emas segini. Lah saya bilang inflasinya di harga emasnya. Nah, jelas ada pemikiran berbeda antara saya dengan beliau ya. Beliau tidak bisa menerima yang namanya bahwa emas sendiri sudah jadi komoditi di dunia ini saat ini. Tapi kalau harusnya kita konsisten dong karena si emasnya tidak inflasi. Kalau saya tanya ke saya secara pemikiran, ya menurut saya emas juga kalau dijadikan hedging, dijadikan orang ada inflasi juga ya. Emas itu akan menjadi instrumen yang nggak ada bedanya juga dengan US dollar. Ini dengan uang itu sendiri ya. Ya, tapi kita hargailah pendapat masing-masing ya. Jadi pendapat begitu, kalau saya punya pendapat adalah efisiensi sistem pembayaran. Ketiga, sebetulnya kan fenomena bahwa menganggap bahwa uang ini udah sampah itu juga ada di negara maju dengan munculnya Bitcoin dan sebagainya. Karena menganggap sebetulnya kan gini, persoalan utamanya adalah US dollar ini kan sekarang jadi anchor currency ataupun mata uang jangka untuk sistem nilai tukar perdagangan dengan banyak negara. Nah, banyak pihak mengatakan sebetulnya US dollar itu harusnya sudah jatuh. Kenapa? Karena Amerika Serikat waktu krisis 2008 banyak membailout surat utang, sebetulnya rasio cadangan emasnya sudah tidak sama lagi dengan Bretton Woods Agreement ketika dulu Perang Dunia Kedua akan berakhir, Sindra. Nah, ide munculnya digital currency seperti Bitcoin itu adalah pertarungan melawan ini juga. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau dari sisi ini pertarungan Pak Zaim dan kawan-kawan terhadap dinar dirham nggak ada bedanya dengan pertarungan Bitcoin yang menganggap bahwa mata uang US dollar ini sudah memanipulasi currency gitu, karena dia sudah tidak lagi 1:1 lah misalnya. Jadi lebih perjuangannya di garis yang sama berarti ya dengan yang Bitcoin itu maksudnya. Nah, kemudian kalau bedanya Pak Zaim sama Bitcoin, kalau Bitcoin kan dia lakukan sekuritisasi dengan digital lah, dengan algoritma dan algoritma. Kalau dia kembali, mungkin ini yang tadi dikatakan Pak Rudi, ada kesan akhirnya jadi kayak kembali ke zaman sebelum lebih ya gitu. Jadi artinya kalau dia adalah kerangka berpikirnya karena US dollar ini sudah manipulatif, ya kita kembali ke zaman Nabi gitu. Ketika Nabi yang namanya barter itu pakai emas gitu dan dirham itu dinar dirham dalam artian fisik. Jadi pemahaman Pak Zaim Saidi yang saya tangkap ya, karena saya juga hanya kenal begitu aja, diskusi-diskusi di banyak grup karena dia juga ngajak saya diskusi tentang sistem moneter. Jadi saya anggap bahwa dia anggap dinar dan dirham itu adalah fisik emas. Jadi bukan juga konsep yang sekarang berlaku di bank sentral. Kalau di bank sentral kan yang berlaku, saya punya satu emas, saya berhak menerbitkan satu uang kertas. Nah, menurut beliau, ini jadi perbedaannya itu sangat tajam di sini. Jadi bukan hanya masalah dengan rupiah, tapi masalahnya dengan sistem moneter secara keseluruhan. Sistem moneter universal ya, sistem moneter dunia ya. Yang disepakati oleh para pemimpin dunia lewat Bretton Woods Agreement, Bank of International Settlement. Jadi dia itu menentang itu. Jadi kalau kita lihat apa yang sekarang pandangan Bank Indonesia misalnya, ataupun yang nggak ada bedanya dengan pandangan The Fed Amerika ketika dia menyerang Bitcoin, gitu ya, bahwa kemudian sekarang digital currency itu juga tumbuh. Akhirnya ramai-ramai bank sentral mengatakan bahwa digital currency boleh, tapi yang menerbitkan bank sentral. Nah, Pak Zaim juga tidak setuju yang seperti ini, karena menurut dia sistem bank sentral pun secara ideologi itu udah riba gitu. Jadi artinya di sini yang dilihat kalau dari sisi sebenarnya yang jelaskan Pak Yanuar dan pembahasan Pak Yanuar dengan Zaim mungkin melalui medsos kali ya, dengan tukar pendapat seperti itu, akhirnya sebenarnya mengarah memang soal ideologi yang dipertahankan ya oleh Pak Zaim, mungkin seperti itu ya. Nah, Pak Rudi, saya menganggapnya beliau adalah pemikir
aliran ekonomi Islam, tapi ekonomi Islamnya yang sangat konservatif gitu. Hitam putih, jadi melihatnya hitam putih ya. Yang menurut saya ya, kalau soal lain-lain saya kurang paham ya, soal khilafah dan sebagainya saya kayak tapi kalau menurut saya dari sisi pemikiran ekonomi, beliau ini adalah pemikir ekonomi Islam tapi yang konservatif. Jadi benar-benar dia zero tolerance terhadap yang namanya riba gitu. Makanya dia juga tidak setuju pajak karena menurut dia itu adalah sistem zakat gitu. Nah, dari dua itulah yang dikelola. Jadi memang beliau adalah saklek kepada pendekatan ekonomi Islam yang konservatif gitu. Jadi bukan pendekatan ekonomi Islam yang sekarang bergerak dengan ekonomi syariah. Beliau sangat ekonomi Islam menurut saya. Tapi Pak Rudi kan mungkin melihat sendiri di sana juga menggunakan dinar dirham, tetapi kan tuh dibeli juga pakai rupiah kalau tidak salah ya Pak Rudi ya berarti ya. Ya, begini, Mas Indra, saya izin dulu sedikit berbeda pendapat dengan Pak Bukhori. Mohon maaf Pak Bukhori. Silakan. Iya, Pak. Begini, saya melihat saya tidak setuju dengan statement bahwa ada seolah-olah ada kriminalisasi dalam perdagangan ekonomi. Padahal UMKM ya. Padahal kita sedang membutuhkan pertumbuhan UMKM sekarang. Saya setuju dengan Pak Bukhori tentang kita perlu menumbuh kembangkan ekonomi dari berbasis UMKM. Tapi menurut saya selayaknya satu bersifat inklusif gitu ya. Yang kedua harus taat terhadap aturan negara yang berlaku. Itu yang pertama. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sama Pak Bukhori. Yang muamalah ini eksklusif berarti Pak Rudi ya? Eksklusif, ya kan? Yang kedua, saya tidak sependapat juga dengan Pak Bukhori tentang bahwa pemikiran Zaim Saidi tidak bisa dikaitkan dengan muamalah. Nah, ini muamalah ini adalah menurut saya kalau saya lihat alur dari narasinya dia adalah buah dari pemikiran yang diimplementasikan. Nah, kalau melihat penjelasan dari Mas Yanuar, ini semakin kuat bahwa beliau mempunyai pemahaman moneter yang sangat konservatif yang Islam dan itu berbeda dengan syariah. Jadi itu Mas Indra. Ini yang menurut saya harus ada perhatian dari negara. Ini yang saya viralkan waktu itu. Terima kasih Mas Indra. Iya, silakan Pak Bukhori menanggapi Pak Bukhori. Iya, jadi pertama kalau disebut dia adalah eksklusif, tentunya tidak ada komunitas lain ya. Ini terus terang saja saya belum pernah ketemu secara fisik dengan Pak Zaim kecuali tahun 90-an ya. Itu ketika masih awal-awal lagi sedang tumbuhnya tentang ekonomi syariah ya. Ketika kita berbagai macam ada seminar tentang BMT, seminar tentang bank syariah dan seterusnya. Saya ketemu di situ tapi saya tidak kenal dengan dekat dan dengan baik dan saya juga tidak membaca satupun dari bukunya, tetapi kira-kira memahami terhadap cara pandangnya tadi disampaikan Pak Yanuar tadi, memang sebagaimana saya terima adalah dia adalah aliran ekonomi Islam yang sangat konservatif karena dia S2-nya itu kan ekonomi tetapi di Australia. Ketika di Australia, dia memang ketemu dengan beberapa guru, salah satunya yang dia berasal sampai ke Maroko dan segalanya. Tetapi rasa-rasanya yang saya tanya-tanya apakah dia ada kaitan dengan gerakan-gerakan multinasional atau transnasional. Ya, rasanya sih ya pernah bersinggungan tetapi tidak. Misalnya dia dianggap sebagai aktivis HTI tetapi waktu itu katanya juga sudah keluar dan seterusnya. Tapi saya nggak tahu persis itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, kalau dia, ini kan yang saya sampaikan berdasarkan klarifikasi dari dia yang disampaikan secara viral di video. Di video itu saya dapat juga dari media sosial. Dia dikatakan bahwa siapapun boleh masuk, dengan apapun dengan masuk, bahkan orang yang tidak punya uang sekalipun bisa berdagang di situ, karena dia nanti akan mendapatkan semacam satu sedekah atau berupa zakat itu yang kemudian dia bisa tukar dengan dengan benda yang khususnya adalah bahan-bahan pokok. Jadi di situ sebenarnya salah satunya juga ada nilai sosial. Jadi sebuah satu pasar tetapi juga pasarnya bukan pasar yang kemudian anti kepada sosial, sangat sosialis. Jadi ketika ada orang yang miskin datang lalu kemudian dia tidak punya apa-apa, dia perlu makanan, maka dia diberi zakat oleh orang yang mampu berupa koin emas tadi itu, koin dirham dan kemudian dinar.
Dan dia katakan dirham dan dinar itu dalam klarifikasinya, dia bukanlah sebuah satu mata uang. Karena dibeli dulu dengan rupiah juga, satuan. begitu ya? Ya, satuan. Dan itu dibeli dengan rupiah, dengan apapun. Tetapi memang dengan uang asing tidak boleh, gitu. Jadi karena di situ memang ingin menciptakan barter tadi itu. Artinya bahwa dari sisi eksklusifnya, saya kira juga ketika saya tanya teman-teman di Depok, betul apa ini merupakan sesuatu yang mengancam? Jadi saya kira itu berjalan sejak 7 tahun ya. Jadi saya pikir harusnya kalau itu merupakan sesuatu yang mengancam, bukan kemudian tiba-tiba lalu kemudian ditangkap lalu karena sudah 7 tahun juga gitu. Maksudnya gitu ya. Nah, iya. Nah, harusnya ada pembinaan dong gitu kalau Anda ini salah, ini caranya salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini mohon maaf nih Pak Rudi ya. Jadi saya pikir begini, kalau apa yang dilakukan itu sebagai bentuk artikulasi pemikiran itu iya. Tetapi bahwa apa yang dilakukan itu tidaklah merupakan suatu kesempurnaan atau tidaklah merupakan suatu utuh apa yang dia dipikirkan. Apa yang dia dipikirkan yang tadi disampaikan Pak Yanuar itu baru berupa sebuah satu mimpi kan itu, mimpi. Dan sedangkan pasar muamalat ini kan persoalannya kan ada istilah muamalat nih. Ini yang sensitif. Yang kemudian begitu ada istilah-istilah Arab kemudian ditangkap di mata. Ini kan jadi persoalan nih masalahnya. Sensitif masalahnya. Masa gara-gara nama itu, Pak? Iya, gara-gara makanya itu mesti harus hati-hati, polisi hati-hati. Jangan sampai kemudian publik itu menangkap aspek itu. Hanya ada muamalat, ada jilbab lalu ditangkapin. Itu yang kemudian polisi mesti harus hati-hati. Jadi saya tidak menafikan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan artikulasi daripada pemikiran. Nah, pemikiran yang dilakukan itu kan bukan pemikiran yang sifatnya melanggar undang-undang atau melanggar konstitusi. Itu gagasan, silakan saja. Orang punya pemikiran komunisme aja boleh-boleh saja. Tetapi kemudian, tapi kemudian ketika di dalam prakteknya itu tidak menimbulkan satu kriminal, tidak menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi negara, nah itu. Dalam hal dia menentang terhadap sistem ekonomi syariah yang lazimnya berjalan sekarang ini, itu saya kira hukumnya ya didebatkan di sana saja. Apakah sistem cara pikirnya Zaim Saidi yang kemudian lebih kuat, ataukah pemikiran yang sekarang ini mengadopsi? Karena memang pemikiran ekonomi syariah kita ini kan, dia bukannya kemudian tumbuh tiba-tiba begitu saja. Dia sangat akomodatif dengan situasi yang berkembang. Nah, sementara Zaim Saidi ini adalah yang sangat konservatif, jadi tidak menerima. Jadi saya pikir memang tetap saja perlu dibedakan antara case di pasar muamalat dengan pemikiran dia secara utuh, itu saya perlu dibedakan supaya tidak menimbulkan sensitivisme di tingkat masyarakat. Tapi kalau disebutkan bahwa pasar muamalat ini adalah implementasi dari pemikiran Zaim Saidi, diwujudkan pemikiran yang diwujudkan itu yang dimaksud pertanyaan Pak Rudi tadi, Pak Bukhari. Saya kok melihatnya bukanlah utuh ya. Jadi itu kan kalaulah di situ mengandung kalau tadi Anda istilahkan infiltrasi ya, mengandung sebuah satu gagasan itu pasti. Tetapi kemudian sampai konteks ini kan tidak ada yang dirugikan di situ. Kan tidak ada yang dirugikan itu. Tidak ada masyarakat yang dirugikan, tidak ada dan seterusnya itu. Pak Bukhari, dengan segala hormat ini sebenarnya kita tidak bicara tentang siapa yang dirugikan, tapi kan kita bicara tentang kenegaraan secara umum gitu ya. Saya juga ingin mengkoreksi yang tadi klarifikasi yang Bapak sampaikan tentang apa yang dikatakan Zaim bahwa dinar dan dirham menjadi salah satu komoditi yang diperdagangkan. Tidak seperti itu kalau menurut pengakuan dari para pelaku, bahwa di situ nilai transaksi yang dalam dirham, harganya dalam dirham. Jadi dirham menjadi alat pembayaran, bukan menjadi salah satu bagian dari komoditas, Bapak. Jadi ini perlu klarifikasi. Jadi kita bicara tentang... Jadi analogi seperti yang digunakan di tempat game tadi nggak sama, Pak ya? Berbeda. Gitu. Jadi yang kedua, memang benar, saya setuju dengan Pak Bukhari bahwa pasar muamalahnya hanya salah satu bagian dari pemikiran dari Zaim Saidi. Tapi kan ini kan salah satu pemikiran, salah satu implementasi. Memang belum sempurna. Nah, justru menurut saya apa yang dilakukan oleh negara dalam aparat keamanan ini adalah supaya pemikiran yang mungkin yang bertentangan dengan konstitusi maupun perundangan yang ada tidak berkembang.
Karena pasar muamalah ini bagi saya adalah salah satu implementasi, yang dilakukan oleh Zaim Zaidi. Dan menurut saya dan pemikiran saya ini ada beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan dan nilai pemahaman kita tentang nasionalisme. Saya kira itu. Tapi Pak Rudi, Anda setuju nggak kalau misalnya kemudian seperti yang dimaksud Pak Bukhari, katakanlah ini ada kesalahan, misalnya begitu ya. Sementara ini sudah berjalan 6-7 tahun. Langsung ditangkap, digerebek begitu ya. Bukannya perlu dibina bahwa Anda ini salah, Anda ini begini-begini. Ya. Bagaimana menurut Anda, Pak Rudi? Oke, saya dari awal dalam postingan itu juga saya menyayangkan kesannya adalah pembiaran dari aparat keamanan maupun negara bahwa ini bisa berjalan bertahun-tahun gitu ya. Baru sekarang begitu meledak baru diatasi gitu. Nah, saya tidak tahu dalam konteks apa, karena saya bukan juru bicara polisi gitu ya. Saya tidak tahu dalam konteks apa Pak Zaim Zaidi langsung ditangkap gitu. Apakah dulu saya bayangkan bahwa itu dihentikan pasar itu, kemudian dimintain keterangan atau mungkin istilahnya Pak Bukhari dilakukan pembinaan gitu. Itu awal pemikiran saya. Karena jujur aja saya tidak ingin mengkriminalkan siapapun sebetulnya. Ini pemikiran saya sependapat tapi dalam implementasi pemikiran karena merasa tidak sesuai dengan konstitusi dan kebiasaan nasionalisme kita. Saya kira itu, Mas Indra. Oke, baik. Saya beralih ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, kan kita kemudian mendengar setelah ini menjadi viral, ramai, kemudian ditangkap, kemudian Wakil Presiden juga sudah mulai mengomentari ini ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kita tahu juga sangat ahli dalam soal ekonomi syariah. Ini malah mengomentari bahwa apa yang dilakukan ini jauh berbeda dengan ekonomi syariah yang dimaksudkan dan berlaku di tanah air ini. Mungkin Mas Yanuar bisa membantu menjelaskan ekonomi syariah di Indonesia itu yang seperti apa, terus yang dipikirkan atau yang diimplementasikan oleh Zaim Zaidi dalam pasar muamalahnya itu seperti apa sih kira-kira? Bedanya di mana sih ekonomi syariah Indonesia dengan yang dimaksud oleh Zaim Zaidi tadi? Baik, kalau kita bicara muamalahnya sendiri, ya, saya sendiri bukan ahli ekonomi syariah gitu ya, tapi kalau kita bicara sistem adopsi ekonomi syariah dalam perekonomian kita, termasuk undang-undang syariah, pendirian bank syariah dan sebagainya, kita itu memang punya beberapa transaksi syariah yang dianggap syar'i lah secara fatwa gitu ya. Satu, muamalah itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara tentang muamalahnya, muamalah itu bagian dari yang ada dalam aturan ekonomi syariah yang juga diratifikasi oleh kita dalam undang-undang nasional gitu ya. Dan masyarakat dan sebagainya. Nah, bedanya begini, Pak Zaim Zaidi, kalau menurut pemahaman saya ya, karena saya juga belum pernah ketemu langsung gitu ya, tapi kalau saya baca-baca pendapatnya gitu ya, bahkan terakhir-terakhir ini saya tahu ditangkap juga karena kemarin diajak oleh Mas Indra bicara di sini, memang ditangkap gitu. Kayaknya benar-benar Mas Yanuar benar-benar menerapkan protokol kesehatan di rumah saja. Jadi saya ya secara pemikiran sih sering baca pemikiran Pak Zaim. Ini soal muamalah. Yang saya tangkap, kalau Pak Zaim itu betul-betul zero tolerance terhadap yang namanya riba. Gitu ya. Jadi artinya kalau yang namanya muamalah, transaksi muamalah itu betul-betul atas dasar kesepakatan. Kan itu intinya ya. Kalau berdasarkan yang saya pahami, muamalah itu artinya baik si penjual, si pembeli harus ikhlas dan ikhlas, ridho lawan ridho gitu. Termasuk yang di tengah yang menjadi penyelenggara pasar itu tidak boleh mengambil keuntungan apapun gitu. Jadi artinya prinsip muamalahnya seperti itu. Nah, kalau prinsip muamalah sekarang yang misalnya kita mau nabung muamalah di bank syariah gitu ya, kita nabung tabungan muamalah dan sebagainya, kan tetap ada yang namanya biaya admin dari bank. Kemudian ada yang namanya juga bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil ini itu nanti akan tercampur lagi dengan sistem pembayaran di bank sentral, di BI gitu ya, yang juga berasal dari perbankan konvensional. Nah, kalau yang tercampur, yang saya pahami sederhananya adalah kalau saya makan mie ayam, kurang lebih begitu ya, kalau saya berbagai macam diskusi ekonomi syariah ini, bahwa intinya kalau saya makan mie ayam, tapi di warung mie ayamnya juga mohon maaf, jualan juga mie babi, maka itu jatuhnya kan menjadi haram. Ya.
Oh, subhan. Oke. Cakep ini. Nah, perbedaannya kalau dalam sistem ekonomi syariah yang diadopsi oleh kita, terutama oleh Mesir, oleh Malaysia, ini melakukan yang namanya cleansing atau pemurnian. Jadi mungkin pemahamannya adalah kompromistis gitu, bahwa ekonomi syariah ini muncul setelah ekonomi yang dalam tanda petik ekonomi konvensional itu sudah sangat kuat gitu. Nah, ekonomi syariah kemudian muncul dan ada orang yang ingin menerapkan prinsip-prinsip syariah. Nah, sehingga yang terjadi adalah cleansing. Jadi artinya kalau yang tercampur dengan sistem yang menurut pendapat syariah itu cenderung akan subhat, akan riba dan sebagainya, itu di cleansing. Jadi dibersihkan gitu ya lewat tertentu. Nah, yang saya pahami konsep seperti ini Pak Zaim juga secara pemikiran dia tidak menerima. Jadi kalau menurut dia bahwa kalau sistem syariah ya murni aja gitu ya. Murni syariah, tidak ada yang namanya kalau besok kecampur kita bersihin. Nah, jadi nggak ada istilah-istilah cleansing, nggak mau terima dia ya. Nggak terima. Jadi perbedaan mendasar dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Pak Wapres di sini, karena Pak Wapres kan dari dulu Dewan Syariah Nasional, ya. Iya betul. MUI kan misalnya meratifikasi fatwa halal di saham misalnya. Beliau juga kan loh, saham itu sendiri ada unsur macam-macam. Jadi intinya adalah yang saya lihat, memang antara Pak Zaim dan Pak Kiai Ma'ruf memang berbeda dari dulu. Nah, artinya Pak Kiai adalah pejuang ekonomi syariah yang alirannya adalah kritik. Pak Zaim alirannya letterleh gitu kalau kata orang zaman dulu. Iya. Bahwa enggak, ya gitu. Jadi memang ini ada soal yang apa ya, kalau bahasa Belandanya kopuh gitu. Jadi antara bahwa intinya pemikiran kopuh gitu. Jadi kaku gitu ya. Nah, dia kemudian yang saya perhatikan bergerak juga. Dia mencoba memperjuangkan lewat implementasi. Gitu. Jadi artinya yang tadinya perjuangannya itu pemikiran. Dalam pemikiran, ya. Pemikiran. Nah, dia mencoba melakukan perjuangan perlawanan sistem dengan membentuk sistem-sistem kecil gitu. Seperti pasar muamalat yang di Depok itu contohnya. Iya, pasar muamalat itu. Jadi pasar muamalat yang dia ciptakan, di mana di situ berarti melanggar aturan dong kalau dia menciptakan sistem-sistem kecil yang berlawan dengan sistem yang sedang dibuat oleh negara berarti. Ya, kalau itu pertanyaannya, kenapa misalnya oleh Bank Indonesia dibiarkan gitu ya? Nah, kan ini intinya semua transaksi di Indonesia itu harus dasarnya rupiah, ya kan? Misalnya hotel, penerbangan, itu yang tadi disebut Pak Rudi yang peraturan 2015 ya. Hotel penerbangan itu harganya US dollar, tapi tetap harus dikonversikan ke rupiah, bayar di rupiah. Intinya adalah aturan Bank Indonesia itu tidak boleh bayar dalam US dollar. Oke? Nah, saya melihat, menurut saya ya, karena saya juga tidak tahu detail kasus ini, kelihatannya polisi masuknya dari delik hukum itu. Gitu ya, jadi artinya dari delik hukum bahwa di pasar itu harganya dalam dinar dirham, tapi argumentasi Pak Saim Saidi, toh orang ketika masuk ke pasar saya, bawa rupiah, dinar dirham itu ada kayak beli money changer-nya gitu kurang lebih Mas Indra. Ya kan? Jadi ada kurang lebih kayak di money changer, patokan harga dinar dirham, 1 dinar segini, 1 dirham segini, bawahannya lagi yang keping fulus dan sebagainya itu segini. Tapi penerapan harga di dalam pasar itu menggunakan dinar dirham fulus. Nah, konversinya di mana? Di depan ketika kita masuk ke pintu gerbang kan gitu. Ya, betul. Nah, pintu gerbang itu sendiri ini yang tadi kalau saya lihat banyak orang menyamakan dengan orang main di game online segala macam ya. Jadi artinya kan tukarkan dulu dinar dirham karena di dalam saya hanya pakai dinar dirham kan. Nah, jadi saya bayar dinar dirham. Tapi ini terus terang sih menurut saya ini sesuatu yang memang pada akhirnya harus gelar perkara publik juga karena yang menerapkan seperti ini bukan hanya dinar dirham. Misalnya mohon maaf lah ya, yang uang elektronik juga sama kan, sepanjang transaksi di tempat dia pakai ini bisa gitu. Nah, ini kan akan debatable. Nah, dia masalahnya ketika dia keluar, dia nggak bisa kan pakai dinarnya. Begitu misalnya ojek online gitu keluar dari pasar muamalah mau pulang kan nggak bisa dikasih dinarnya. Tetap dia harus rupiah lagi. Jadi saya nggak ngerti. Tapi menurut Anda ini memang berhenti sampai di situ saja, ataukah memang
pola yang seperti ini, analisis Anda ya, hanya sebagai sebuah tanda kutip akal-akalan saja untuk mensiasati agar tidak belak-belakan melanggar hukum atau aturan yang ada. Kalau saya gini, dengan seluruh respect saya ya terhadap setiap pemikiran ekonomi ya, kan kita respect belum tentu kita setuju kan, gitu. Betul, Tapi betul. sebagai pemikiran ekonomi dengan seluruh respect, menurut saya beliau sudah bergerak yang namanya perjuangan dengan perbuatan. Jadi artinya beliau mencoba memperjuangkan ideologinya dengan membentuk komunitas kecil. Ya mungkin kalau ini semakin membesar, semakin banyak orang yang tertarik. Berdampak Ya ini juga. sama aja dengan orang dulu males lah gitu, saya udah misalnya pesan makanan di ojek online saya pakai cash aja, tapi karena terus-terusan dibombardir kalau bayarnya pakai uang digitalnya penyelenggara ojek online itu dapat diskon, ya orang tukar juga kan akhirnya, besar juga kan akhirnya sekarang. Jadi sama Ya, juga betul. ketika sekarang Bank Indonesia mengatakan bahwa uang kita ini sekarang ada uang digital yang besar ini, membesar kan. Walaupun pada akhirnya kalau ini yang udah membesar, sistem moneter yang kemudian mencoba adjustment. Nah, ini kan juga sama. Perjuangan yang beliau lakukan ini kan kalau terus membesar, berarti kan sistem ini yang akan kalah yang mana gitu. Oke, iya. Nah, Pasti akan ada yang kalah ya, gitu ya. Makanya gitu. perjuangan dengan sistem kecil-kecilan yang melawan itu juga mencoba membesar, mencoba memperbanyak pengikut gitu ya. Nah, ini kan sama aja dengan logika yang saya bilang tadi, uang digital gitu. Nah, kalau persoalan secara hukumnya saya kurang paham ya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya baca-baca sih kelihatannya polisi masuknya dari transaksi harus pakai rupiah gitu. Jadi walaupun misalnya di hotel, di penerbangan, saya kan nggak bisa bawa US dollar, tukar dulu deh US dollar nih di kartu. Nah, cara yang dilakukan oleh Pak Zaim ini memang terbalik. Tukar dulu dinar dirhamnya, bawa dinar dirham di situ. Kan kalau saya misalnya mau beli tiket di travel agent, ini saya bawa dolar, dia pasti bilang, jangan Pak, karena nggak boleh. Bapak tukar money changer di depan. Nah, enggak Mas, tetap aja bisa kalau pakai dolar langsung. Ya, memang bisa Pak, tapi sebetulnya kalau ketahuan nggak boleh, karena ada yang nggak ketahuan aturannya nggak boleh. Soalnya. Aturan nggak boleh, jadi saya tetap harus bayar pakai rupiah. Nah, kelihatan menurut saya polisi seperti itu. Tapi betul saya setuju dengan Pak Bukhari. Kalau ini ditetapkan, ya kan, nanti orang ada yang CCTV di hotel, oh ini ada yang pernah bayar pakai dolar, kena juga dong, gitu. Jadi ini bisa menyebabkan jurisprudensi lain sih, bukan hanya soal dinar dirhamnya. Kalau pasal ini dipakai, ya, tahu-tahu pernah ada yang bayar di travel pakai dolar, diterima masih travelnya, CCTV-nya persaingan usaha ada yang bocorin, ya harus ditindak. Ya, artinya juga menuntut kesetaraan keadilan. Pak Rudi, kalau itu yang terjadi, bagaimana kira-kira Pak Rudi? Setuju, Pak. Kalau apapun, siapapun, dalam bentuk apapun, sesuai aturan aja ya. Sesuai aturan lah, itu yang penting. Tidak perlu ada pengecualian siapapun. Dan perlu saya sampaikan kepada Mas Indra dan Pak Bukhari dan Mas Januar, pada waktu saya memviralkan itu tidak ada intens untuk kriminalisasi siapapun gitu ya. Saya hanya ingin bahwa sistem seperti ini yang merupakan implementasi dari pemikiran seorang Zaim Saidi ini jangan berkembang. Ini harus ada upaya pencegahan karena ini melawan sistem yang sudah masih berlaku di Indonesia. Berdampak ya, karena berdampak nanti ya. Ini Mas Zaim ini kemudian juga kakak kelas saya di IPB, jadi saya tahu pernah mengenal beliau secara pribadi. Saya nggak tahu mereka berkembang seperti ini, tapi pada intinya secara pribadi tidak ada masalah. Masalah bagaimana dia kasus hukumnya itu di luar ranah saya untuk memberikan komentar. Oke. Terima kasih. Ya Pak Bukhari, yang ingin saya tanyakan begini Pak Bukhari, kalau misalnya menerapkan aturan syariah dan sebagainya kan sudah ada ranahnya ya. Artinya kita juga malah sekarang menggencarkan bagaimana ekonomi syariah, bank syariah juga sekarang dibentuk gabungan dari beberapa BUMN yang serupa. Nah, kalau untuk yang seperti Zaim Saidi ini harusnya kan sudah punya tempat di sistem ekonomi syariah Indonesia, ini sudah ada tempatnya. Tapi kan tadi disebutkan Mas Januar itu menolak, saklek dan lain sebagainya. Menurut Anda bagaimana sebenarnya? Jadi saya kira gini, mendengar apa yang disampaikan Mas Januar dan juga sedikit yang saya tahu, apa yang dilakukan Zaim Saidi bukan hanya sekedar menentang terhadap masalah rupiah atau menentang kebijakan moneter Indonesia. Dia ingin menentang terhadap kebijakan moneter dunia. Dia ingin melawan, dia menganggap bahwa situasi ini
umat manusia ini sedang terjajah dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah, salah satu mengentaskannya itu ya kembali kepada pola transaksi yang adil. Pola transaksi yang adil itu ya pola transaksi yang memang tidak merugikan kepada salah satu pihak. Bentuk sebuah satu kerugian yang kepada salah satu pihak itu adalah riba. Ya kira-kira seperti itu tesisnya. Nah, kalau itu yang kemudian terjadi pada diri dia, menurut saya, cara pengadilannya ya sudah dengan pakai ma'ruf amin didebatkan terus gitu loh. Jangan kemudian polisi masuk ke situ supaya nanti mana sistem yang paling bagus gitu. Kan Pak kalau Bukhari, mohon maaf, saya mohon maaf sebentar. Kalau itu masih dalam tataran pemikiran, bagi saya setuju dengan Pak Bukhari untuk diperdebatkan menjadi dialektika yang lebih tinggi gitu ya, dari dialog. Tapi sebentar kalau Pak, sudah supaya ada kanalnya Pak. Ngomong ini harus dihentikan dulu. Oke. Ini menurut saya. Ya, baik. Implementasi maksudnya Pak Rudi, silakan Pak Bukhari. Jadi terlepas dari konteks pasar muamalat ya, saya kalau kemudian pemikiran seseorang ini kemudian dianggap menentang kepada konstitusi, menentang kepada undang-undang, padahal tidak ada delik yang ditentang, maka itu tempatnya adalah akademis, diperdebatkan sampai kalau perlu berbulan-bulan gitu loh. Supaya kemudian misalnya kalau memang ada masukan-masukan terhadap sistem syariah yang tadi Pak Yonan mengistilahkan bahwa sistem syariah atau sistem ekonomi syariah kita ini kan sistem ekonomi syariah yang tidak genuine tetapi sifatnya cleansing gitu loh. Dari sejak dulu ulama itu selalu punya pendapat. Jadi dalam konteks apapun, apalagi muamalat ya. Muamalat itu adalah harga perdagangan. Dalam perdagangan itu dalam tradisi fikih Islam sangat kaya. Sangat kaya. Jadi tidak misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik. 3 ini pelopor Ahmad, 4. 3 pelopor, 1 lagi tambah Imam Ibnu Hazm. Ini keempat-empatnya memiliki satu aliran pemikiran yang luar biasa. Jadi kalau itu yang kemudian diperdebatkan, itu diperdebatkan dulu gitu loh. Jadi karena misalnya dia masih memandang bahwa sistem perbankan kita ini kan masih template gitu loh. Template, lalu kemudian copy paste. Sehingga ke syariahnya itu masih pada tataran akad, bukan pada tataran value-nya gitu loh. Jadi maksudnya syariah di Indonesia ini belum syariah yang murni, genuine tadi itu. Jadi dalam pemikiran dia itu yang saya tangkap itu sistem syariah yang diterapkan di perbankan sekarang ini, perbankan syariah itu dianggapnya masih template dan belum hanya syariah dari sisi akad. Jadi on the paper gitu. Nah, bagaimana value-nya? Value-nya ini masih banyak kendala gitu karena bercampur dengan sana sini tadi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini kan masih persoalan pemikiran. Nah, ketika pemikirannya tidak ada kanal, ya mau tidak mau dia memperjuangkan pemikirannya dong. Nah, ketika terjadi suatu dialog yang equal, dialog yang ilmiah dan seterusnya, itu kan nanti akan akan ada ranah tersendiri. Jadi tapi tidak sedikit-sedikit. Untuk di Depoknya ini perlu ditindak secara hukum kan Pak Bukhari? Saya masih belum tahu persis ya, apakah gitu. Saya kan tidak. Saya tadi berharap sebenarnya gini Mas. Di forum ini harus ada orang yang terlibat di sana. Saya bukan juru bicara Jaim Saidi masalahnya. Anda nggak tahu. Dan harusnya di dalam forum ini ada dari terlibat ya Jaim dari yang bisa menjelaskan begitu. Dari apa yang tahu tentunya pasti sangat terbatas. Nah tentunya saya berpendapat kan atas dasar yang saya tahu. Maksudnya saya berpendapat tidak tahu. Nah, kalau kemudian ketika perdebatan itu didialogkan, lah nanti akan ketemu kanal, Mas. Nah, ketika ketemu kanal, ini ruangnya bukan persaingan persoalan masalah politik ideologi, tetapi persoalan masalah bisnis murni sama sebenarnya menurut saya itu. Jadi dengan demikian tidak ada ketegangan-ketegangan yang sifatnya kemanusiaan. Yang ada adalah persaingan secara sportif nih. Nah, siapa yang akan ini? Ya siapa tahu justru misalnya pasar muamalah itu justru tidak hanya meng-cleansing, tetapi kemudian lebih memurnikan tadi itu. Kalau saya tadi menangkap Mas Yanuar kan, dia telah zero tolerance terhadap riba. Nah, memang kalau kemudian kita konsepnya di dalam konteks Quran itu kan persoalan ekonomi
persoalan perdagangan khususnya lah, ya bahkan kemudian menjadi poros daripada ekonomi Islam itu kan dalam konteks riba itu adalah bagian gitu. Nah, sehingga kemudian Islam ketika atau Quran ketika turun tentang riba itu punya 3 tahap kan. Tahap yang kemudian memberikan pengakuan memang itu ada. Tahap kedua lalu kemudian memberikan edukasi. Kenapa? Oh itu tidak bagus itu. Yang ini bagus. Oke sih ada baiknya. Nah baru kemudian tahap ketiga ada satu tindakan yang lebih tegas karena instrumennya sudah terbentuk. Nah ini kan kita semua belum terbentuk. Nah saya juga pernah berdebat dengan seperti ini di dapil saya. Orang yang kemudian memiliki usaha anti riba, bahkan anti bank. Sama persis sebenarnya ini. Tapi saya berdebat panjang lebar, jadi dalam konteks untuk pemberantasan riba itu tidak mungkin dalam konteks sekarang ini, lalu tiba-tiba, kenapa? Kita hidup ini bukan dalam ruang kosong. Kita hidup ini di tengah-tengah sebuah sistem besar, di tengah-tengah sebuah satu manusia, sehingga pendekatan yang paling tengah-tengah tadi, kalau mazhab ulama ada 3, ada yang ekstrim kanan, ada yang istilahnya ada mutasyaddid, itu ekstrim kanan, ada yang mutasahil, itu ekstrim yang sangat gegabah, arti ekstrim yang sangat liberal, gitu. Syariah tapi liberal, gitu. Ada yang tengah-tengah, gitu loh. Coba kalau kita lihat misalnya, aliran misalnya ekonomi syariah beda. Uni Emirat Arab tentu jauh lebih akomodatif. Beda. Di Indonesia beda. Jadi sangat liberal, maksudnya sangat liberal maksudnya. Di satu sisi mungkin dari seperti itu. Jadi saya kira ini yang tidak bisa dihakimi dengan undang-undang gitu maksud saya. Ini ruang-ruangnya bukan ruang di undang-undang, tetapi diperdebatkan. Setelah diperdebatkan, baru kita tahu posisi pasar muamalat begini dan begitu dan seterusnya. Baru bisa disebut hukum atau tidaknya setelah ada perdebatan intinya dulu. Panjang dan seterusnya. Kalau dibiar repot tuh nanti. Akan terus-menerus terjadi sebuah saya minta pendapat Pak Rudi kalau begitu ini Pak Rudi. Kalau menurut Pak Rudi perlu didiskusikan dulu baru ada ranah hukum atau tidak kira-kira bagaimana? Pendapat dengan Pak Bukhari karena begini, dalam ranah pemikiran orang siapapun berpikir apapun, menciptakan diskusi, dialog dalam bentuk apapun, bagi saya sah-sah saja. Dan itu pemikiran tidak bisa divonis dalam bentuk apapun gitu. Tapi problemnya dalam kasus pasar muamalah ini bukan sekedar itu. Ini sudah ada implementasi menciptakan sistem sendiri yang berlawanan dengan sistem yang berlaku di Indonesia gitu loh. Itu yang ditangani oleh polisi sekarang. Masalah pemikiran Zaim Saidi yang tadi masalah moneter yang terlalu konservatif dan sebagainya, itu sah-sah saja. Ini nanti masalah benar atau tidaknya diperdebatkan di akademis atau apa. Tapi problem masalah pasar syariah bukan sekedar itu. Iya, betul. Oke. Kalau menurut Pak Bukhari, maksudnya dalam pasar itu pun masih mungkin dicari titik benarnya dulu, perdebatannya bagaimana dan lain sebagainya. Maksudnya begitu Pak Rudi, tidak hanya murni dilihat ini implementasi saja gitu. Jadi saya kasih contoh. Tadi implikasi terhadap tindakan polisi ketika kemudian dia menggunakan bahwa praktek yang terjadi di pasar muamalat yang saya pahami bahwa itu menurut klarifikasinya itu adalah bukan semata-mata mata uang begitu, bagian dari komoditas. Kan persoalan di situ. Apakah dinar dirham itu adalah mata uang? Lalu bahasa Arabnya umlah gitu. Artinya dia adalah komoditas atau sil'ah. Sil'ah itu komoditas, jual beli. Kalau dia komoditas kan selesai barang perkara. Arti sama dengan diantar yang lain. Cari tahu itunya dulu maksudnya Pak Bukhari ya. Nah, itu harus dipastikan. Bukan karena sudah ada pasar itu artinya implementasi dari pemikiran yang menentang belum tentu karena itu jadi diklarifikasi yang saya dengar kan tidak begitu di video ini media sosial ini. Jadi dia mengkategorikan bahwa itu merupakan satu komoditas. Kalau komoditas itu dalam bahasa fikih namanya sil'ah. Sil'ah itu barang dagangan. Kalau barang dagangan sepanjang itu tidak merugikan, sepanjang itu tidak najis, sepanjang itu tidak mengandung yang haram, kan oke. Lalu kemudian apakah dia itu adalah umlah? Dia adalah mata uang. Nah kalau dia hanya betul memberlakukan mata uang, ya tentunya itu adalah deliknya. Nah tapi kalau misalnya apa yang disampaikan Pak Yanuar tadi itu, barang siapa yang kemudian ketika transaksi
dengan selain rupiah, maka itu kena delay itu, wah, ini implikasi besar. Saya kasih contoh aja deh. Satu lembaga publik, ya kan, ketika dia ingin membeli satu block seat untuk pesawat, ya kan, block seat untuk pesawat, karena pesawatnya baik Garuda maupun yang lain, semua standarnya by dolar, gitu kan. Nah, pembayaran dolar, apakah dengan rupiah langsung? Tidak, karena itu kemudian ini akan berimplikasi ini, gitu. Dan kalau misalnya contoh Kementerian Agama atau melalui BPKH, ketika dia ingin memberangkatkan 212.000 dan totalnya 221.000 jemaah haji, supaya dia mendapatkan biaya jauh lebih murah, maka tentu BPKH penyedia ini harus menyimpan dolar terlebih dahulu, sehingga pada saatnya ketika terjadi negosiasi yang lebih rendah harganya. Sebab kalau kita pakai rupiah, fluktuasinya sangat tinggi sekali. Nah, ini kan bisa berbahaya ke sana dong. Itu Mohon maksud maaf, saya. Pak Bukhari, mohon maaf. Dalam PBI tahun 2015 itu diatur pengecualian. Kalau transaksinya di luar negeri yang tadi memblokir dari pesawat itu jelas-jelas menggunakan dolar diperbolehkan. Tapi kan itu bukan luar negeri, Pak. Garuda di dalam negeri. Saudi Airlines di dalam negeri, di Indonesia, di Jakarta, Pak. Tidak di luar negeri. Artinya alatnya tadi yang belum Bapak pembayarnya ke luar negeri. Tapi ada pengecualian. Kalau transaksi ekonomi di dalam negeri, yang tadi dikatakan Mas Yanuar memang wajib pakai rupiah, itu dalam aturan yang saya pahami begitu, Bapak. Ya, tetapi prakteknya, Pak, saya kira Bapak sebagai pengusaha, saya kira sangat tahu. Prakteknya yang namanya transaksi direct dengan dolar itu sangat banyak sekali, gitu loh. Sangat banyak sekali. Tertibkan kali ya. Lah ya, kalau kemudian ini menjadi presiden gitu ya, itu terjadi menjadi presiden, semua akan menjadi masalah kan, berarti akan hukum itu akan menangani, rumit sekali. Padahal ada persoalan besar. Ini Pak Bukhari, persoalan besar misalnya wakil terkait rakyat dengan DPR masalah. Kan, ada konsen untuk menegakkan undang-undangan, Pak. Menurut saya. Oh iya pasti dong. Pasti. Nah, kalau ini dijadikan momentum bagi saya sangat bahagia. Malah oke saja malahan Pak ya, Rudi ya. Memberikan diskresi karena sudah terlanjur berjalan, kita biarkan. Saya nggak setuju gitu. Jadi Bapak yang sudah gini, terbiasa Pak, belum tentu benar betul Pak. Ya? Oke, jadi enggak, maksud saya kita bicara tentang masalah implikasi. Ya. Hukum itu salah satunya dibentuk untuk kemanfaatan. Kalau hukum itu buat madora semuanya bagaimana? Ya nggak hukum namanya dong. Jadi misalnya, mohon maaf ini Pak Rudi ya. Jadi kita tidak dalam konteks menghakimi pasar muamalat karena bukan ruang kita ini. Kita di dalam mendiskusikan, memahami. Ini pemahami yang saya tahu. Boleh jadi pemahaman saya tidak benar ini. Karena tergantung informasi yang masuk kepada saya, yang saya tahu. Ini boleh jadi kan? Nah, ketika kemudian pasar muamalat yang saya pahami dan informasi yang terima itu ternyata tidak memberlakukan umlah, tidak memberlakukan currency yang resmi, artinya tidak menjadikan dinar dan dirham sebagai alat bayar atau sebagai uang satu-satunya mata uang, tetapi dia adalah bagian daripada sil'ah, bagian daripada komoditi. Oh, mana yang salah gitu loh. Itu persoalannya. Karena itu informasi yang baru masuk ke Pak Bukhari sampai situ begitu Pak Bukhari ya. Iya. Oke. Maksudnya kita harus menghargai juga upaya dari polisi bahwa kemungkinan juga pihak kepolisian juga mempunyai masukan yang berbeda yang tidak sama dengan Pak Bukhari, tidak sama dengan saya dan sebagainya. Sehingga mereka melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ini kemungkinan ya. Saya juga ini kan kita bisa menebak-menebak aja. Iya. Oke, saya sekarang ke Pak Yanuar dulu deh. Yang saya inginkan supaya polisi juga hati-hati, pemerintah juga harus wise, bijak lah. Jangan sedikit-sedikit represif, sedikit hukum tidak. Ini ada ruang-ruang yang bisa jadi untuk dialog, bisa dialog. Jadi tidak semuanya selesai hanya dengan hukum. Hukum tidak menyelesaikan segala-galanya. Itu pesan saya gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Tapi di kepolisian kan nantinya bukan akhir akhir perjalanan ya. Kan itu kan masih kemudian diselidiki, baru disidik, masih ada pengadilan, Pak Bukhari. Begitu Pak Bukhari. Ya, oke. Nah, ini sekarang saya ke Mas Yanuar. Mas Yanuar, ini lebih pentingnya adalah melihat ketika upaya penegakan hukum dilakukan kepada seorang Zaim Saidi dengan segala argumennya tadi ya, bisa membawa implikasi ke yang lain-lain ketika pembayaran tidak menggunakan rupiah, ada yang menggunakan dolar dan lain sebagainya. Mungkin tadi juga dijelaskan Mas Yanuar.
Nah, kalau misalnya ini kemudian dituntut kesetaraan keadilan berlaku yang sama, seberapa besar ini akan terjadi dampaknya begitu kira-kira, Mas Yanuar? Ya, pertama gini ya, kalau soal hukum sendiri kan kembali ya ke KUHP kan 2 alat bukti ya. Jadi artinya kan kita nggak tahu ketika polisi nanti membuktikan kan harus ada alat bukti. Betul. Masih bisa S3, bisa terus sampai ke pengadilan dan sebagainya gitu ya. Cuman kan kalau alat buktinya adalah kepada pembayaran dalam artian sesuai dengan yang berlaku sekarang kan kalau kita harganya dolar dikerupiahkan dulu, kita bayar ya. Rupiah. Jadi artinya kalau sekarang yang berlaku gampang, saya misalnya punya tabungan US dollar, gitu ya. Kemudian harganya tiket dalam US dollar, ya kan? Nah, saya kan nggak bisa. Udah saya bayar pakai dolarnya, itu kan nggak boleh. Jadi artinya kan bahwa saya kemudian tukarkan dulu rupiah, saya bayar ke dia, dia juga menukarkan ke rupiah. Nah, dari sudut pandang menjaga nilai tukar, tentu nilai tukar saya aman karena dia juga kan dari dolar ke rupiah dalam currency rate yang sama, tabungan saya yang dolar ke rupiah pun sama. Yang penting adalah rupiah. Sebenarnya kan yang diinginkan oleh Bank Sentral kan gini, yang diinginkan oleh Bank Sentral itu supply US dollar kan ke dalam pasar uang rupiah. Itu kan intinya ya, kita kan bicara kenapa peraturan itu muncul gitu loh Mas Indra, ya kan? Yeah. Muncul itu kan bahwa pemerintah atau bank sentral itu dia menghadapi pasar uang antar bank, pasar keuangan dan sebagainya yang pakai US dollar, itu aja udah keteteran. Dia tuh kan nggak mau, saya juga harus melawan transaksi-transaksi yang non moneter yang juga membutuhkan US dollar karena US dollar dipakai untuk transaksi dan underlying-nya. Jadi kalau yang dia mau, walaupun harganya dalam US dollar itu masuk dulu ke pasar uang rupiah karena ditukarkan ke rupiah. Itu kan intinya. Jadi artinya kalau sekarang misalnya dinar dirham itu juga barang yang saya anggaplah dinar dirham itu adalah salah satu mata uang deh, gitu ya, mata uang. Tapi kan di Indonesia transaksinya mata uangnya rupiah. Nah kalau misalnya dinar dirham saya dulu beli tahun lalu beli mobil harganya 1 dinar, hari ini juga 1 dinar, ya itu perkara bahwa rupiahnya naik, yaitu bagian dari rupiahnya yang melemah kan. Tapi dari sisi saya tidak terkena inflasi. Nah, intinya adalah menurut saya dari kasus ini, menurut saya gini loh, Gubernur Bank Sentral atau Gubernur BI, dia harus lihat momentumnya. Betapa sebetulnya masyarakat kita tuh merindukan sebuah rupiah yang kuat. Intinya adalah apa? Inflasi real. Jadi intinya kalau kita ngomong inflasinya 3%, tapi di level masyarakat kebanyakan, kenyataannya saya beli susu nggak 3% tuh kenaikannya, 10%. Nah, jadi menurut saya, ini Pak, menurut saya ya, di alam bawah sadar itu ketika orang ngomong, dulu 1 dinar ketemu 1 dinar, sama aja dengan saya ngomong gini, pegang dolar, tapi dolar nanti naik turun nggak? Misalnya saya bisa bilang sama orang, ya jangan ngelihat dolar sebagai tradingnya. Tapi kalau kamu pegang dolar, anggap aja handphone itu kan barang impor. Kalau dolarnya sekarang 15.000, saya pegang $1, harganya sama-sama juga $1. Begitu besok dolarnya turun, harganya dalam dolar tetap sama. Kan sama cara berpikirnya ketika saya menganggap saya memegang dolar menjaga inflasi saya. Nah, kalau kelompoknya Pak Zaim Saidi ini, dia mengengkernya langsung emas, karena dia sendiri memang menentang dolar, Pak. Jadi dia sendiri memang sangat anti terhadap sistem moneter global, bukan hanya di Indonesia. Jadi menurut saya, kalau orang sekarang misalnya pegang dinar, ya silakan aja pegang. Ya kan, bahwa besok misalnya bertransaksi dalam rupiah, ya mau nggak mau, karena sekarang kan wilayah kedaulatannya transaksinya harus rupiah. Nah, ini yang tadi pertanyaan Mas Indra, apa implikasinya? Kita coba cari kawan bersama deh. Kawan bersamanya itu apa sih? Kedaulatan kan intinya. Jadi artinya bahwa kita punya kedaulatan ekonomi gitu, nggak dijajah orang. Kan intinya dijajah sama fluktuasi nilai tukar US dollar yang ngedikte kita. Nah, jadi menurut saya harusnya di luar soal hukum, Gubernur Bank Sentral kita harus leading gitu. Bagaimana caranya orang bangga pakai rupiah. Ini walaupun kecil, ini sudah tanda-tanda loh. Dinar dirham kecil, tapi betapa banyak coba kalau kita lihat di data perbankan kita. Tabungan US dollar masyarakat kita di perbankan domestik itu naik terus. Sekarang bahwa
tabungan itu naik nilainya karena orang rame-rame pegang US dollar di tabungan Betul. di dalam negeri. Itu udah lebih parah pengikutnya dibandingkan dinar dirham loh. Jadi artinya kalau dinar pengikutnya baru segini, cuman masalahnya dia pakai praktek kan gitu loh. Ya kan? Ini buka-bukaan aja deh yang punya tabungan dolar siapa ini di sini? Iya, ya nggak bunyi lah. Bank sentral kita, betapa masyarakat kita nggak percaya gitu sama kedaulatan rupiah. Artinya apa? Kawan bersamanya dong diambil. Bagaimana sih mengembalikan kedaulatan rupiah? Ya, Nah, iya. Ini menarik ini. Saya kira ini ulasan Pak Yanuar ini lebih dari sekedar ekonomi nih. Ini udah kesimpulan yang besar sebenarnya ini. Jadi yang kita bicarakan pada hari ini. Apa yang dikhawatirkan oleh Pak Rudi tadi, pemikiran-pemikiran alternatif ini tidak akan berkembang, Mas, karena yang memegang konstitusi negara pun bergerak dengan kedaulatan konstitusi. Nah, setuju saya. Itu yang penting. Ini, ya. Saya kira ini adalah penutup yang sangat baik sekali karena memang tujuannya adalah kedaulatan. Tadi kita awali dengan pertanyaan soal khilafah dan lain sebagainya karena ujungnya kita ingin menunjukkan bahwa kedaulatan tidak hanya dari sisi kedaulatan politik, kedaulatan sosial, tapi kedaulatan ekonomi ini pada akhirnya yang kita harapkan terjadi di negara ini. Tidak mempermasalahkan hanya soal dinar dirham, tapi soal yang menumpuk dolar di dalam negeri ini juga harus dikoreksi juga karena harus bangga dengan menggunakan rupiah. Ditindak nggak? Ditindak secara hukum nggak? Ya, nanti ini kita lihat di pembahasan selanjutnya Pak Bukhori ya, karena waktunya sudah habis untuk diskusi kita di akhir pekan kali ini. Pak Bukhori, terima kasih Pak Bukhori, Pak Rudi, dan kemudian Mas Yanuar telah bergabung bersama kami di Crosscheck diskusi akhir pekan medcom.id. Sahabat Indonesia, hampir 1 jam diskusi saya dengan Pak Bukhori Yusuf dari PKS. Beliau anggota DPR dari Komisi 8 dan juga pengamat ekonomi Yanuar Rizky dan yang dipandu oleh Indra Maulana. Ada beberapa perbedaan yang mendasar, terutama antara saya dengan Pak Bukhori. Tidak ada masalah. Itu suatu keniscayaan dalam demokrasi. Kita bebas berpendapat, kita bebas berbeda pendapat juga. Nah, sahabat Indonesia, saya berharap apa yang ada dalam diskusi ini menjadi pengayaan kita dalam memaknai suatu peristiwa. Yang jelas, saya tetap menginginkan bahwa negeri ini harus taat aturan dan perundangan yang berlaku. Tidak boleh ada sistem lain di luar sistem ekonomi Pancasila, di luar sistem ideologi Pancasila, maupun sesuatu apapun yang berpotensi bisa menghancurkan budaya Nusantara. Ini intent saya, ini tujuan besar saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam acara spesial dari Kanal TV Anak Bangsa. Sampai jumpa.